Tasya, Dila, Iya. dari bawah terlalu banyak gonta-ganti pasangan. Iya, benar. Ya. Tapi Siap. jangan lupa hari ini pasangannya sama Dila ya, Zazan ya. Pasangannya adalah Dila. Oke. Dan kita hari ini juga sebentar lagi kita ingatkan ya kembali bahwa hari ini merupakan hari terakhir kita. Ya, kita berkali-kali ingatin ya buat teman-teman semuanya, hari ini hari terakhir kita. Iya, kita dari sini sudah dari tanggal 5 Agustus sampai hari ini tanggal 7 Agustus ya. Dan sampai nanti malam nih pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti bakal ada live musiknya juga. Jadi bagi teman-teman silakan berkunjung ke Plaza Aceh sembari belanja nih ya. Iya, Sembari belanja, sembari juga untuk gabung sama kita dapat ilmu. Iya. Ya kan? Mari sama-sama kita menambah ilmu terkait arsitektur sebentar lagi. Mungkin tanpa basa-basi lagi ya, Dila. Zazan. Karena kita tadi sudah membahas tentang pentingnya sketsa bagi arsitektur. Sekarang kita bakalan lanjut nih terkait dengan arsitektur ornamental yang akan disampaikan oleh Bapak Said Husain STM Arts. Oke, mari sama-sama. Udah ada Bapak Said Husain STM Arts yang tadi mungkin kita udah bahas ya, Zazan. Kita itu bakalan membahas tentang arsitektur ornamental. Ya. Dan informasi juga untuk teman-teman Plaza semuanya, teman-teman arsitek, bahwa di depan kita sudah hadir seorang CEO dari Gunto Mara yang tadi kita kulik-kulik. Iya. Kita sudah lihat tadi produk yang best sellernya di sini tadi ada 3. Sudah banyak sekali perlengkapan-perlengkapan yang berhubungan dengan Islamic Art and Architecture. Yes, Selain benar. dari CEO Gunto Mara, bakalan kita kulik-kulik terkait informasi yang kevalidannya itu bisa kita bilang valid ya. Yes, benar banget karena langsung ya. Karena langsung kita tadi asik menerka bagaimana arsitektur ornamental. Sekarang kita langsung menghadirkannya. Siapa yang menghadirkan kalau bukan Hima Arsi? Yes, benar banget. Dan hanya ada di sini ya, Zazan ya. Hanya ada di Plaza Aceh. Oke. Dan diberitahukan juga kepada seluruh teman-teman Plaza Aceh atau teman-teman arsitek, ketika nanti memiliki pertanyaan boleh ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Yes. Ya, terima kasih. Mungkin lebih cocoknya abang aja. Oke, abang ya. Oke. Karena Sekali kan, lagi kita sama-sama. Ikatan alumni. Jadi ya abang dan adik. Iya. Ya, oke, terima kasih yang pertama sudah mengundang kami dan juga saya di acara sharing session ya. Sharing session. Ya. Menarik judulnya arsitektur ornamental ya. Ornamental ya. Saya sendiri adalah sensei alumni arsitek. Saya angkatan 2001. 2001. Masih muda. 2001 kita masih di mana? Masih di dalam kandungan. Oh, itu ya, berarti Masya Allah. pertanda sudah senior berarti ya. Oke. Terasa. Ya, alhamdulillah saya juga seperti sampaikan tadi CEO dari Gunto Mara ya. Jadi ya kita concern di bidang arsitektur Islami dan ornamentasi. Selain mendesain kita juga ada workshop. Jadi langsung memfabrikasi atau memproduksi bahan-bahan ornamentasi itu. Nah, mungkin ya itu perkenalan awal ya. Mungkin sambil paralel aja ada pertanyaan. Oke, BTW Dila tahu nggak sih pas waktu Zalna tadi ngelihat profil dari Bapak Abang ya. Oke, sekali lagi kita menolak tua ya, sama-sama kita menolak tua. Dari Abang Said Husain, beliau sangat-sangat aktif di bidang seni kaligrafi. Dari Instagramnya saya sudah nampak ya. Apalagi ditambah juga dengan CEO dari Gunto Mara. Bang, kalau boleh tahu nih sekilas sejarah Gunto Mara itu seperti apa sih Bang?
kenapa bisa ada yang namanya Guntur Mara ini, dan dari nama itu maksudnya apa nih Bang, kalau boleh tahu? Iya, ini kalau berbicara Guntur Mara sebenarnya sudah lumayan tua. Karena yang mendirikannya ini seorang ulama, seorang sejarawan, seorang pelukis, dan juga seorang kaligrafer. Nah, beliau juga orang tua kami. Ya, jadi beliau membuat sanggar lukis awalnya itu di tahun 1948. Tua ya, lama. 3 tahun setelah kemerdekaan. Ya. Nah, ini tempat berkumpulnya para seniman-seniman dan kaligrafer. Nah, ini terus berkembang lama sampai akhirnya saya juga punya abang-abang, saya termasuk anak terakhir. Jadi abang-abang rata-rata itu pelukis dan kaligrafi. Jadi Ya, ada darahnya ya. ya mungkin karena dari kecil itu yang dilihat. Gitu ya. Nah, saya juga lihat senior-seniornya udah jago-jago, wah ini jadi satu motivasi, tapi satu lagi minder juga nih kalau ngikutin orang sudah jago-jago, kita baru narik-narik garis. Nah gitu. Walaupun ada belajar banyak, tetapi kalah sama saya. Akhirnya saya membelot ke arsitek. Ya, membelot ke arsitek. Tapi hampir sama. Hampir ya, mungkin sama-sama seni ya, sama-sama mengindahkan. Nah, akhirnya kita ke apa namanya, selesai kuliah, cuman karena basic kaligrafi dan ornamentasi ada, akhirnya ya kita mencari ruang baru dalam dunia arsitektur. Karena kan banyak ya arsitek itu bisa jangan terfokus, mungkin kita melihat hanya merancang gedung, rumah dan sebagainya. Tapi kita mencari sisi kreatif dan inovasi baru, artinya kita ini juga daerah dengan syariat Islam, masjid-masjidnya banyak, besar-besar, aktif, tetapi sentuhannya ini kok sepertinya butuh arsitek hadir ke dalamnya. Ya, ada yang kurang. Akhirnya kami menjumpai ini panitia-panitia pembangunan menawarkan diri untuk membantu bagaimana masjidnya bisa indah. Artinya kan tugas arsitek itu bagaimana bisa membuat wajah bangunannya itu menarik sehingga jamaah, wah keren tuh, masuk yuk. Nah, nyaman. Jadi kita punya tanggung jawab itu. Artinya ke masjid, artinya panitia atau orang masjid pun bisa tarik tangan orang, mau alasan apa lagi nggak ke masjid. Nah, udah cantik gitu kan. Itu jadi itu juga tidak terpengaruh, artinya harus kita mempunyai juga ilmu tentang ornamentasi tadi, arsitektur ornamentasi. Artinya ornamen itu kan ya apa namanya ya, ragam hiasan ya, hiasan artinya hiasan yang penuh dengan filosofi, penuh dengan makna. Artinya kalau kita mendesain masjid, ornamen masjid, kita kan harus mengerti juga ornamentasi Islam itu apa, bagaimana bahannya apa. Nah, itu yang kita concern di Guntur Mara, yang alhamdulillah hari ini juga banyak alumni-alumni dari Universitas Syahkuala bersama kita ya mencoba mengindahkan masjid-masjid yang ada. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak hanya di Aceh, kita juga sudah keluar Aceh, di Sumatera Utara dan lainnya. Mungkin itu sejarah dasarnya. Wah, keren ya. Zaman juga merinding nih karena dari adanya jurusan arsitektur salah satunya bisa ada hadirlah kreasi-kreasi dari anak muda pas waktu itu lah. Sampai sekarang semangatnya masih muda hingga hadirlah Guntur Mara. Dan kalau boleh tahu nih Pak, personel yang ada di Guntur Mara itu sekarang dari mana aja Pak, dan usia mereka rentangnya masih seperti apa Pak? Iya, jadi anggota kita lumayan banyak. Oh, banyak. Lumayan banyak. Jadi tidak hanya dari arsitek,
seniman juga ada. Seniman ya. Para desain grafis, ya kan? Bahkan dari ulama atau para sufi-sufi juga ada. Karena kan ini menyangkut tentang ornamentasi Islam. Para kaligrafer, ya hari ini yang tetap ada sekitar 50-an, selebihnya kita hire. Jadi saya punya pandangan juga mengenai arsitek. Ada yang melihat arsitek itu ya jago gambar, mendesain, itulah arsitek. Tetapi bagi kami di Guntumara itu arsitek itu bagai ya contohnya kalau di komposer musik itu adalah sebuah dirijen yang berdiri di depan itu, dia mampu menggabungkan berbagai musik biola ini dan sebagainya sehingga membuahkan sebuah karya musik yang luar biasa. Begitu yang harmoni, dia mampu mengharmonikan. Begitu juga arsitek, artinya di Guntumara ini. Jadi ada arsiteknya, ada senimannya, ada desainernya, desain grafisnya, berbagai unsur ini sehingga muncullah sebuah karya yang harmoni. Nah, dan untuk usia ini dari banyak, artinya di tempat kita yang magang juga ada yang magang dari kampus-kampus sudah beberapa tahun ini, dari minimal dari Usia, UIN, ya dari SMK juga banyak. Terus alumni fresh graduate juga rame. Terus yang senior di bawah saya sedikit ada, di atas juga ada. Jadi banyak dari yang tua sampai yang muda, tapi didominasi oleh anak-anak muda. Jadi memang kita ini semangatnya luar biasa karena banyak yang muda yang semangat ya. Yang muda yang berkarya. Betul. Jadi Bapak tadi udah Kita kembali lagi ya, menolak tua. Jadi mengenai arsitektur pemerintahan juga bahwa kalau misalnya di dalam bangunan harus ada yang namanya arsitektur. Jadi sebenarnya ornamental Ya, ornamental ya seperti ini hiasan ya. Ornamen itu kan hiasan yang sangat lekat dengan arsitektur. Jadi kalau kita lihat perkembangan sejarah dari klasik, dari masa gotik, dari Renaissance, itu kan banyak sekali ornamen-ornamen yang kita lihat. Misalnya sekarang di Eropa, ornamen-ornamen itu artinya mereka punya filosofi terhadap agamanya, terhadap budayanya setempat yang dikembangkan oleh seniman-seniman, dan juga tidak lepas juga dengan teknologi-teknologi yang ada, sehingga mampu menghasilkan karya arsitektur yang luar biasa sampai sekarang masih bisa kita nikmati, gitu kan? Nah, ini juga tidak lepas di Aceh. Nah, ini mungkin kita arsitek kuliah ini, mungkin sekarang kan kita melihat perkembangan Eropa, perkembangan di Amerika dan sebagainya. Nah, arsitek ini kan harus punya tanggung jawab terhadap lokalitasnya sebenarnya. Nah, wisdomnya. Nah, ini kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kita terlalu fanatik terhadap luar sehingga kita kadang mencontoh mentah-mentah yang di luar, kita masukkan ke wajah arsitek di sini. Tidak salah, tetapi sebenarnya nilai yang lebih tinggi itu menurut kami bagaimana kita mampu mengangkat lokal ini, tapi dengan teknologi terkini. Kita punya wajah sendiri, kita punya sejarahnya, kan gitu ya. Kita punya ornamen-ornamen dari bungong melu, bungong ini itu, dan itu kaya sekali. Bisa dilihat dari manuskrip misalnya. Itu di Asia Tenggara Aceh paling kaya. Pada masanya Aceh merupakan pusat peradaban lah di wilayah ini,
menghasilkan banyak karya seni. Inilah yang kita angkat. Artinya di Guntur Mara sekarang banyak teknologi dari bahan GRC, dari cutting, tetapi mengangkat wajah lama ini dengan bentuk baru, lebih modern. Artinya ini ada benang merah antara masa lalu ini tidak terputus, dan ini juga punya nilai tinggi. Seperti tadi saya sampaikan, jika kita mengambil mentah-mentah luar, ini kan jadi perbandingan. Ini ada di Singapura mungkin teknologi lebih tinggi, lebih bagus, ini itu. Jadi kita hanya meniru. Tetapi ketika ini muncul dengan wajah sendiri, mungkin ada penggabungan arsitektur atletik misalnya, menggabungkan masa lalu dengan sekarang, sehingga kita punya wajah ikonik sendiri, sehingga orang yang datang kemari, wah Aceh ini. Nah, sebenarnya itu yang perlu kita jaga. Nah, inilah kita hadir di sini untuk menjaga itu gitu. Kita konsentrasi di sini. Keren ya, warna-warni arsitektur rupanya sangat banyak ya, dan perlu kita gali-gali kembali nih bila terkait arsitektur, karena kami nih Pak Bang sangat-sangat masih awam ya. Nah Bang, jadi kalau misalkan nih kan banyak nih kompetitor di luar sana, misalnya kita bahas di Provinsi Aceh dulu nih, karena masih banyak juga kompetitor yang mulai ngangkat ya di segi Islamic artnya. Lantas apa sih Pak yang Bang yang menjadi value proposition dari Guntur Mara nih ya, biar kita nih nanti sama-sama kenal cuma satu nih yang ada di Aceh, Guntur Mara tok gitu. Karena tadi kalau misalkan kita mau desain kubah, menara, solusinya kemana? Ke Guntur Mara. Gimana Pak? Ya menarik ya, menarik sekali pertanyaannya. Ya, kalau Guntur Mara sendiri dari orang tua kami ini adalah seorang guru yang mengajarkan kebaikan lah ya, ilmu kaligrafi, ilmu ornamentasi, melukis dan sebagainya. Banyak, artinya seperti para kaligrafer dulu waktu saya kecil itu melihat latihan di rumah melukis, lalu mereka ikut event nasional. Begitu juga abang-abang saya, termasuk guru kalau advertising di Banda Aceh ini, dia ke Jogja belajar dan sebagainya, dan dia juga kembali ke Aceh juga mengajarkan teman-teman lain, sehingga Aceh ini berkembang. Mungkin begitu juga dengan Guntur Mara saat ini. Jadi kita memang niat kita memang ingin mengindahkan dunia, ya, mengindahkan dunia dengan cara berkarya. Namun juga kita mentransfer ilmu kepada siapa aja yang mau, teman-teman yang mau, sehingga banyak, artinya yang magang ke situ, yang ini ke situ, siapa yang ingin belajar tentang ilmu ornamentasi dan bagaimana membuat produk-produk juga bisa hadir ke Guntur Mara. Artinya kita juga mengedukasi sekaligus, ya alhamdulillah awalnya kita juga berkreasi dan berinovasi dengan material-material, sehingga sekarang juga kita sudah banyak diikuti. Diikuti artinya ya nggak masalah, kita jadi apa ya, trendsetter lah. Trendsetter. Artinya kita juga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, kita juga melihat wajah kita. Ya, itu adalah wajah kebaikan. Mudah-mudahan ya mengalirlah pahalanya juga ke kita. Tapi ya semoga tidak hanya bermotif ekonomi saja, profit, tetapi juga ya kita punya tanggung jawab terhadap keindahan, mutu dan kualitas. Semoga itu teman-teman juga jaga. Jadi saya rasa dengan ya kita memang yang konsentrasi untuk di bidang ini, kalau di Aceh mungkin kita adalah yang pertama, ya gitu kan. Tapi kalau diikuti kita juga sangat bersyukur. Artinya kita juga tidak mampu menjangkau semua masjid, tempat-tempat ibadah. Mungkin jika ada teman-teman lain yang ini, itu merupakan cita-cita dari kami juga.
sangat mulia ya. Kita tidak hanya ngebahas tentang ekonomi dunia, tapi di Guntur Mara juga sama-sama kita bakal tahu nih gimana ekonomi Tuhan yang mereka jalankan selama ini ya. Dan mungkin Abang terkait dengan advertising tadi. Nah, dari Guntur Mara apa sih gitu jalan gitunya ya dalam advertisement itu lah. Advertising artinya advertising yang saya maksud tadi itu kan dulu seniman-seniman misalnya membuat spanduk itu kan masih manual, iklan dan sebagainya, bagaimana mencetak membuat kalender atau backdrop dan sebagainya. Jadi saya sendiri juga dari proses Guntur Mara juga dari situ awalnya. Jadi kita tidak langsung loncat seperti saat ini, tapi ilmu-ilmu dasarnya itu juga berkembang. Saya malah dari SMA sudah dengan abang saya namanya Said Rabadian. Beliau juga seniman. Saya banyak belajar dari beliau. Bahkan uang jajan saat kuliah juga dari tulis-tulis spanduk. Saya buat spanduk, nyablon gitu kan. Artinya tapi dengan wajah ornamentasi juga, artinya buat kaligrafi di masjid masih dengan bahan-bahan dengan teknologi saat itu. Sekarang kan teknologinya sudah sangat pesat, artinya udah main computerized. Jadi kita juga banyak mengikuti pameran-pameran nasional di Jakarta, misalnya bagaimana printing sekarang. Jadi juga di internasional kita juga ke Malaysia atau ke luar negeri untuk melihat teknologi apa yang bagus. Karena Rasulullah kan pernah menyampaikan, jika ingin berperang pakailah kuda terbaik. Jadi kita begitu juga, ketika ingin berkarya yang baik, carilah mesin-mesin terbaik. Oke, mungkin proses demi proses ya Dila, tahapan demi tahapan telah dilalui oleh Guntur Mara sehingga bisa kita lihat Guntur Mara sekarang sampai saat ini ya, yang mungkin nanti kesuksesannya akan lebih berapa kali lipat, 10 kali lipat kita doakan daripada sekarang ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, Abang terkait dengan tadi kita udah bahas masalah advertisement kan, sekarang iklan. Nah, di Guntur Mara sendiri kegiatan selanjutnya nih, next planning boleh nggak Bang kita tahu untuk teman-teman arsitek juga, apa sih rencana terdekat yang akan dilakukan oleh Guntur Mara? Ya. Sekarang kita konsisten banyak di rumah ibadah masjid ya, jadi masjid-masjid agung atau masjid-masjidnya Bupati Wali Kota di Aceh, alhamdulillah hampir semua kita yang coba bantu lah ya. Ini yang terdekat ada di Islamic PD Al-Falah yang baru itu, juga ada rencana awal tahun depan ini ada di Kota Medan, salah satu mungkin kalau jadi ini salah satu masjid terindah di Medan itu, di pusat Kota Medan. Selain itu kita juga konsisten, yang namanya masjid mungkin ya terus berbenah terus ini, kita terus membantu panitia. Selain itu juga kita ada juga buat apa namanya ya, prosesnya itu di PD ada 7 bom beli ini karya dosen kita juga Pak Zuhadi. Oh, Pak Zuhadi ya, bukan Pak Zulfikar lagi ya. Pak Zuhadi, jadi selimutnya itu bom belinya materialnya itu insya Allah ya Guntur Mara ya. Jadi karena kita punya banyak seniman yang berbagai itu banyak kita ambil juga seniman terbaik nasional di Bali, Bandung, Oke, Abang sendiri nih Bang, dalam melukis kaligrafi kan agak sedikit berbeda ya dengan lukisan yang lain ya.
gimana sih Bang kesulitan yang dialami pas waktu melukis kaligrafi karena ini berbeda dengan yang lain. Ya, kaligrafi punya kaidah, punya sejarah. Ini lanjut aja ya. Kaligrafi. Kalau saya sendiri sebenarnya agak kurang karena ini kan banyak jago-jago. Ya, walaupun dari SD pernah juara-juara juga. Akhirnya abang-abang sekarang sudah menjadi hakim misalnya, udah tidak hakim. Tapi banyak tulisan-tulisan itu setelah kita tulis itu banyak kaedah-kaedahnya. Karena kan kalau di kaligrafi itu masih mengikuti petuah dari guru. Jadi gurunya itu punya kaedah-kaedah tulisan. Jadi ada banyak khat dalam kaligrafi ini. Ada sulus, nasar, kufi, diwani, farsi. Itu yang umum, ya. Dan itu punya aturan-aturan sendiri. Jadi memang keindahan dan punya aturan sendiri sehingga kita sangat serius di sini. Ya kalau saya pribadi main tulis aja bisa aja, tapi karena memang ada senior, coba dilihat kaedah-kaedahnya. Di sini juga ada pengembangan karena kan setiap tulisan kan berbeda, setiap tempat berbeda, sangat custom. Nah di sini selain keluarga kita juga banyak melibatkan para juara-juara kaligrafi. MTQ mungkin Pak? Ya, juara-juara MTQ tentu. Ini juga hakim-hakimnya juga banyak abang-abang kita di kemarin juga. Jadi mereka ya alhamdulillah banyak juga kita libatkan untuk dengan aplikasi ini Pak, pas waktu membuat kaligrafi ada nggak sih kayak salah waktu dilukis atau dibuat kaligrafinya itu gimana nih Pak? Cara mungkin bisa dihapus, kalau nggak bisa dihapus itu seperti apa? Tantangan ya, tantangan. Ya, ini kita sangat hati-hati pertama, kan? Sangat hati-hati, tapi kadang-kadang juga terjadi masalahnya mungkin masalah teknis gini. Kadang kita ini kan udah komputer ya, kita menulis sudah di komputer dengan bantuan teknologi sekarang. Tetapi kadang-kadang dari program ini kita bawa ke program lain, nanti ketika di copy atau dipindahin udah tinggal alih. Ada yang cek, ini kadang-kadang sudah pasang, kok hilang ini alifnya satu. Nah kita cari akhirnya ya sampai sana ya. Banyak. Bang, itu ada sedikit. Iya, karena pun kan sedikit miss itu nggak bisa kan Pak, karena tuh betul berganti arti apalagi itu dalam bahasa Arab ya. Dan produk-produk yang sudah dihadirkan di sini Pak itu sangat-sangat keren ya. Jadi kami sudah sempat melihat juga. Boleh nggak Pak diceritain produk yang ada mungkin di situ salah satunya? Di ini ya, yang di pameran ya, karena tadi yang di atas kursi itu pas yang dari tembaga ya. Tembaga betul. Jadi ya kita berterima kasih juga nih kan kepada adik-adik nih yang udah siang malam ya buat acara ruang kreasi arsitektur dan interior ya, banyak menampilkan karya-karya dari para alumni. Iya betul. Itu salah
banding 1 itu jadi lebih kok nggak enak ya. Mic-nya agak usil. Oke, nggak apa-apa, kita tambah lagi Pak. Ya mungkin itu, jadi perpaduan, sebenarnya ini perpaduan semua ya, walaupun kaligrafi atau apa, tetapi ini kan semua kembali ke rasa, bagaimana keseimbangan, bagaimana, mungkin kalau adik-adik, apa, masa abang itu ada nama kakaknya estetika bentuk. Estetika bentuknya. Ya, mungkin di situ kan kita dilatih bagaimana keseimbangan, berat, warna, dan sebagainya. Dan itu berpengaruh terhadap, memang benar, itu berpengaruh terhadap di saat kita berkarya gitu, benar. Karena memang di setiap mata kuliah itu memang untuk modal ya, modal ketika kita dalam dunia kerja. Oke. Wah, gila kita ini gila, Zona pun nggak expect sampai segini ya, arsitektur ornamental rupanya sangat banyak variasinya. Masya Allah sekali, apalagi ini Islamic art dan arsitektur. Iya betul. Emang anak arsitek sedetail itu ya. Anak arsitek kalau kita ngomong, kalau dalam suatu ini kunci obengnya pun diperhatikan ya itunya. Kreatif. Ya tapi salut juga, teknisnya itu bagus ya, rapi. Nah, itulah yang menggambarkan arsitektur ya. Ya bagus, artinya gini, arsitek juga harus banyak berkreasi gitu kan. Jadi apalagi ini kan sudah zaman teknologi, zaman perkembangannya gitu. Artinya di jurusan kita sendiri ini setiap tahunnya sampai 100 itu kan menjadi arsitek semua. Arsitek murni, artinya yang merancang. Ada 1 atau 2 aja sudah hebat. Kita bilang 1 atau 2 aja yang benar-benar menjadi arsitek itu sudah hebat. Nah yang lain ini gimana nih yang lain? Yang lain ini gimana nih? artinya masuk ke arsitek ini sulit, rumit, ya kan? Keluarnya juga susah ya kan? Setelah keluar mau ngapain ini? Aduh, ini semakin pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita overthinking ini lah. Jadi harus kreatif dan inovatif. Artinya banyak ruang yang bisa kita buat, banyak slot yang bisa kita konsultan, ya kan? Nggak semuanya harus jadi drafter atau arsitek, tapi bisa. Salah satunya kami di Komara mungkin agak tersisih dari konsultan. Oh iya. Karena memang senior mungkin ya ada ruang senior yang bisa dengan kreativitas atau apa yang kurang Baik. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang memotivasi kita, terutama Zamna dan Dila, dan juga teman-teman arsitek lainnya. Iya betul, hal-hal yang baru. Karena nanti pas waktu siap dari wisuda, kita nggak tahu nih bakalan jadi arsitek atau jadi di tempat kerja yang lain ya. Yang intinya kita sama-sama berbuat kebaikan ya dan menebar kebermanfaatan. Tugas arsitek mengindahkan hidup. Iya, mengindahkan ya. Hidup ini udah terlalu suram ya kalau kita nggak mengindahkan khusus diri sendiri terlebih dahulu baru kita mengindahkan orang lain. Nah Dila nih, dikarenakan waktu cuma 30 menit tak terasa sudah habis nih sepertinya waktu yang sudah diberikan. Oke Bang, mungkin boleh satu kalimat atau satu paragraf closing ya untuk pesan untuk anak-anak muda, khususnya arsitek muda yang sudah hadir pada sore yang berbahagia ini. Ya artinya arsitek harus terus bersemangat, terus berkreasi, jangan patah semangat. Ya apalagi ini calon-calon arsitek muda dari
mahasiswa arsitektur, jadi harus kreatif. Jadi memang dunia entrepreneur juga terbuka untuk arsitek, banyak slot-slot yang bisa diisi. Tapi intinya terus Iya, asik. Bagaimana sama-sama kita berpikir untuk mengindahkan dunia. Memang arsitek sangat terbaik ya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Dan mungkin bilang bisa kita ambil kesimpulannya adalah ketika kita ingin berkembang, jangan lupa yang namanya kolaborasi ya. Jangan merasa tersaingi, tapi kita jadikan semuanya adalah teman kita untuk berkarya. Karena sesuai juga dengan tema kita pada hari ini, bersama, bercerita, dan berkarya. Cocok sekali emang. Siapa penyelenggara acara ini? Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Siakola. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, Gila, kita cukupkan sampai di sini untuk sharing session terkait arsitektur ornamental. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada abang kita yang sudah setia menemani kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bang Said atas kesempatan dan waktunya. Semoga semakin jaya, semoga semakin sukses untuk kedepannya, sehat selalu dan selalu berkebaikan untuk kita semua, khususnya arsitektur. Terima kasih banyak.